Oke, baik ya. Nah, untuk di video sebelumnya gitu ya, maaf sekali, nah, itu terpotong gitu ya. Karena mengakibatkan terpotong videonya karena lowbat gitu ya laptopnya. Oke, kita lanjut di kasus yang sama, melanjutkan constraint gitu ya. Oke, di mana untuk kita ulang aja ya di video part 2 kali ini. Nah, di sini ada persamaan, ya, di mana ada dua constraint. Nah, constraint-nya di sini ini tidak dapat kita deteksi koefisien variabelnya ya, karena ada operasi perkalian. Maka di sini untuk fungsinya x sama dengan f min con, advan-nya itu adalah soal 4 gitu ya. Nah, di sini ada A, B, A, I, Q, B, I, Q, L, B, U, B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 di sini, 6 variabel. Di sini kita kosongkan semua. Gitu ya. Nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 di sini. Nah, baru yang berikutnya ada add. Nah, baru nama ininya gitu ya. Apa namanya? Nama constraint function. Ya, kita samain deh namanya convan gitu ya. Kemudian tutup kurung. Oke, udah seperti ini. Kalau udah langsung kita buat fungsi pertama. Fungsi pertama fun di sini soal 4 ini yang isinya adalah persamaannya gitu ya. Maka kita buat di sini function gitu ya. Function fx sama dengan soal 4 buka kurung x gitu ya. Kita jabarkan di sini x1 sama dengan x buka kurung 1 dan juga x2 itu x2. Oke. Kita masukkan persamaannya fx sama dengan eksponen daripada x1 gitu ya, dikali, ini lumayan panjang ya, 4 kali x1 kuadrat tambah 2 kali x2 kuadrat tambah 4 kali x2 kali x1 tambah 2 kali x2 tambah 1. Oke, seperti ini. Nah, ini kalau ada typo bisa dicek lagi gitu ya. Oke, nah kalau udah baru ya kita selesai, udah selesai akhiri dengan n. Baru kita buat fungsi berikutnya. Nah, fungsi berikutnya ini adalah fungsi untuk apa ya? Untuk konvan tadi gitu ya. Kita buat di sini misal gini ya. Ada yang C biasa sama CIQ gitu ya. Nah, C biasa itu adalah persamaan yang inequality, CIQ yang equality ya. Yang bentuknya pertidaksamaan dan persamaan. Kalau semuanya bentuknya yang di soal ada pertidaksamaan ya cuma itu yang kita masukkan. Sama dengan konvan buka kurung apa ini? X ya tadi ya. X gitu ya. Kita masukkan sama X1 sama dengan ya X1 X2 sama dengan X yang kedua. Kita tinggal ketikin aja persamaannya. Ingat ya, bentuk persamaannya harus seperti apa yang fungsi ini gitu ya. Kita help di sini f min con. Nah, bentuknya adalah syaratnya harus ini mana ini? Non-linear constraint. Ini ya. CIQ buka kurung X sama dengan 0 atau
Cx lebih kecil daripada 0. Maka di ruas kanan syaratnya harus 0. Kalau di ruas kanan masih ada angka, kita pindah ruas saja ke ruas kiri. Ya, sehingga persamaan pertama, berarti ini semuanya adalah yang inequality gitu ya. Berarti C sama dengan buka kurung. Yang pertama adalah kita ketikkan aja X1 kali X2 min X2 min X1. Di ruas kanan kan negatif 1,5. Kita pindah ruas ke kiri, jadi plus 1,5. Titik 2. Baris kedua adalah min X1 kali X2, berarti minus 10. Ya, seperti ini. Kemudian CIQ ini adalah untuk persamaan yang bentuk constraint-nya cuma sama dengan, nggak ada lebih besar lebih kecil gitu ya. Kita cukup karena nggak ada ya kita kosongkan. Ya, kita pakai kurung kosong. Ya, seperti ini. Kalau udah ya kita kiri dengan N dan kemudian N. Oke ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kalau udah ya ini tak copy, tak pindahin di MATLAB. Ya, kita buat file baru. Nah, ya. Kita langsung paste aja. Nah, nanti jadinya seperti ini. Langsung kita run. Karena kita ingin lihat hasilnya. Kita run, set. UB. Oh, kurungnya kurang 1 ya. Sorry, ini A, AEQ, EA, B, AEQ, BEQ, LB, UB. Oh, udah harusnya. Kita lihat kelebihan enggak gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat di sini help fmincon. Nanti kebanyakan kurungnya. Mana? Wah, nggak kelihatan. Oh, ini. Oh, ada X0 ya. X0-nya belum terhitung. Oke, trialnya. Oke, berarti di sini sebelum kurung ini ada X0. Yang isinya adalah trial ya di sini. Trialnya berapa nih? Semuanya minus X1 negatif 1 dan X2 itu 1 trialnya. Kita masukin di sini trialnya berarti min 1 dan 1. Seperti ini ya. Oke. Oke, ini udah lengkap berarti. Kalau udah langsung kita run. Ya. Oke, ini udah keluar. Dapatlah hasil seperti ini. X1-nya ini, X2-nya ini. Nah, kedeteksinya apa? Inequality, gitu ya. Non-linear, gitu ya. Pertidaksamaan non-linear, ya. Karena benar ini bentuknya adalah pertidaksamaan. Non-linear karena ini ada operasi perkalian, ya. Karena nggak bisa terdeteksi koefisien masing-masing, ya. Ya kurang lebih caranya seperti itu. Nah, di video part 2 juga kali ini akan coba kita bahas. Nah, ini yang baru masuk ke lebih dalamnya, gitu ya. Oke, nah kita contohkan aja ini ya. Misal
kita punya reaksi gitu ya di sini. Nah, ini yang lebih berhubungan dengan ada teknik kimianya gitu ya. Kita punya reaksi isomerisasi gitu ya. Misal sifatnya irreversibel, reaktan A menjadi B. Nah, kita amati dalam lab gitu ya menggunakan reaktor batch dan diperoleh konsentrasi reaktan terhadap waktu ya. Berarti ini diperoleh hasil seperti ini. Nah, misal setelah diuji, misal cairannya itu ya, cairannya diuji, misal logam dengan ICP, kalau senyawa-senyawa lain mungkin bisa Spricto dan metode lain, diperoleh hasil konsentrasinya ini berkurang reaktan. Nah, kemudian kita ingin menebak nih, kan seharusnya ini karena ini isomerisasi A jadi B gitu ya. Nah, maka kita ngusulin gitu ya. Ngusulin persamaan reaksinya, rate of reaction berkurangnya A minus RA sama dengan K kali CA pangkat N ya. OD reaksinya kita nggak tahu gitu ya. Pangkat itu sebagai N, ini nanti akan kita trial. Koefisiennya, koefisien persamaan ini ya konstanta laju reaksi K, ini juga nggak tahu. Akan kita trial. Jadi kita memiliki model ini yang nanti ada dua parameter yang kita trial, yaitu K dan N. Kemudian yang kita fitting ya, terhadap data eksperimen di sini yang memberikan nilai terkecil. Nah, biasanya untuk fitting itu bisa menggunakan seperti di video part 1 gitu ya. Kita dapat menggunakan F-min search kalau ada data pembanding terhadap data eksperimen gitu ya. Bisa menggunakan LSQ nonlin. Nanti bisa kita tautkan confidence interval gitu ya. Nah, nanti kita cek apa itu confidence interval gitu ya. Kemudian bisa menggunakan LSQ COVID gitu ya. Mungkin ini yang dipelajari juga di kuliah ya. Oke, kita coba aja. Nah, berarti untuk kasus ini nggak berdiri sendiri ya, karena ini minus RA di sini perubahan terhadap waktu bentuknya adalah bentuk OD. Ya. Maka untuk kasus soal ini, trialnya, trial K dan N, ini kita selesaikan ya menggunakan bisa F-min-search, LSQ nonlin, atau apa ya LSQ COVID, N-lin-fit gitu ya, dan lain-lain. Tetapi untuk OD-nya kita selesaikan dengan OD 45, OD 15S. Oke, berarti ada dua toolbox yang kita gabungkan menjadi satu. Nah, kira-kira apa namanya? Yang manakah toolbox utama ya, yang pertama kali dijadikan acuan di program, urutannya toolbox yang mana? Nah, ini tinjauannya adalah kita lihat berdasarkan mana outputnya gitu ya, output yang diinginkan dan juga fungsi ya. Kalau kita lihat dari sini, fungsinya itu adalah fungsi persamaan diferensial ordiner. Maka karena PDO ini sebagai function, maka ini apa toolbox OD ini adalah yang kedua ya. Oke, yang kedua urutannya. Nah, yang pertama siapa? Ya output variable. Outputnya adalah mencari K dan N. Maka toolbox pertama adalah toolbox optimasi. Baru yang berikutnya yang dihubungkan dengan UD. Oke. Kita langsung coba aja. Oke. Kita buka soalnya dulu. Ya. Oke, kita buka MATLAB nih. Nah, soal keberapa ini? Soal 5. Oke, function optimasi soal 5.
Oke, soal 5 ya. Kita clear all CLC. Oke, nah. Pertama kita masukkan data dulu gitu ya. Misal di sini data eksperimen. Bisa. Nah, untuk data sendiri ini sebenarnya banyak sekali ini ya, model gitu ya. Kita bisa menggunakan direct gitu ya. Input data eksperimen yang caranya kita ketikkan manual itu ya namanya direct fitting nanti ya. Kalau yang kedua adalah indirect, itu kita bisa memasukkan, mentautkan data eksperimen kita yang ada di dalam Excel gitu ya. Formatnya format dalam Excel ataupun TXT yang nanti bisa terbaca di dalam MATLAB gitu ya. Tetapi ada versi MATLAB tertentu gitu ya, tergantung versinya. Misalnya versi 2013, 16, 2020 gitu ya. Misal di versi 2013 itu belum bisa mentautkan Excel-nya, maka file Excel-nya itu harus di-copy gitu ya. Nah, ada versi terbaru dia bisa langsung membaca file Excel, itu lebih cocok lagi ya. Kita langsung yang pertama menggunakan metode direct ya. Kita masukkan T data. T data di sini 0, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 17 setengah. Oke, ini udah jadi. Berikutnya konsentrasi CA data. Ini waktunya dalam menit ya. Kasih keterangan menit. CA data dari 4, 2,89, 2,25, 1,45, 1, 0,65, 0,25, 0,07. Oke, kayak gini. Ini mol per liter. Oke, konsentrasi A. Oke, udah selesai. Kemudian dari soal kita bisa tahu yang namanya apa itu namanya fungsi gitu ya, model. Misal kita masukkan model rate of reaction. Sini yang kita ajukan adalah DCA, DT, DCA DT ini maksudnya DCA per DT gitu ya. Sama dengan berarti nanti minus K. Nah, minus karena A itu berkurang gitu ya, reaktan berkurang, minus K dikali CA pangkat N. Oke. Nah, ini bentuknya OD. Maka kita buat di sini sebagai fungsi untuk OD gitu ya, nanti. Nanti kita buat boleh di sini dulu function. Dan misal di sini DCA DT sama dengan misal ini namanya PDO buka kurung T, C. Nah, ya, akhiri dengan N. Oke, ini adalah subroutine pertama yang isinya adalah persamaan diferensial. Oke. Nah, kita ditanya untuk optimasi. Oke, maka yang kita trial di sini adalah trial K dan juga N. Ya. Ada trial K dan juga trial N. Ada 2 trial. Oke, kita misalkan K0 adalah trialnya itu misal 0,2 itu ya. N-nya adalah misal trialnya order setengah misal ya. Oke, K dan N udah. N-nya N0 gitu ya karena masih trial. Oke. Udah jadi. Nah, untuk optimasi parameter, nah, kita perlu di sini namanya solver untuk optimasi parameter. Nah, kita misalkan menggunakan fminsert terlebih dahulu.
Nah, output variabelnya kan ada dua, ada K dan ada N. Maka simbolnya misal kita di sini Y, ya, Y. Nah, Y ini nanti isinya ada K dan ada N. Atau variabel. Namanya var optimum gitu ya, OPT gitu misal. Oke, koma. Nah, ini tergantung kita yang pertama menggunakan fmin search dulu ya, fmin search. Nah, seperti di video sebelumnya, kita langsung fmin search. Di sini adalah ini ya. Oke, kita lihat aja deh di sini. Help fmin search. Jadi nanti yang pertama adalah output variable. Vval ini adalah hasil apa namanya? Hasil fungsinya. Nah, untuk fmin search ini kita bisa hubungkan dengan sum square of error gitu ya. Maka vval ini bisa memberikan output terhadap error ya. Maka di sini adalah SSE-nya. SSE out ya hasilnya. Hasil SSE-nya itu berapa? Oke, baru kita ketikkan fmin search. Nah, baru di sini ada bantuan fun. Nah, fun ini bukan fungsi OD di sini ya, tetapi fungsi khusus fmin search nanti. Oke, misal di sini namanya optimasi nama fungsinya. X0 trial ya. Kan ada dua, pertama untuk K0, optimasi K, yang kedua untuk optimasi OD 0. Tutup kurung ya. Nah, baru kita buat fungsi. Buat fungsi ini adalah fungsi untuk fmin search gitu ya. Kita kasih keterangan dulu di sini. Fungsi untuk optimasi. Nah, misal di sini misal fx gitu ya. Sama dengan namanya tadi optimasi, buka kurung, var gitu ya, atau variabel. Kita jelaskan di sini variabelnya itu. Nah, kan ada K. Nah, kita masukkan K sama dengan var yang pertama. Sedangkan N sama dengan variabel kedua. Oke. Di mana-mana sama kayak model OD ya, kita perlu penjelasan definisi variabel seperti ini. Oke, kalau udah kita masukin ininya, fungsinya fx sama dengan, nah, untuk SSE apa yang kita bandingkan? Yang kita bandingkan adalah data penelitian. Datanya apa? Gitu ya? Berarti konsentrasi ini, CA data. Yang kita bandingkan terhadap CA hasil hitung. Berarti SFX-nya adalah CA data dikurang dengan CA hitung, hit misal ini. Nah, ini kan pengurangannya aja. Nah, kita ingin tahu apa namanya errornya itu apa? SSE-nya, sum square of error. Maka kita ketikkan SSE. SSE ini perintahnya adalah untuk menghitung error, ya. Nah, kalau udah kita akhiri dengan N. Nah, apa yang menjadi masalah di sini? Kita belum menghubungkan, gitu ya, menghubungkan fmin search dengan OD di sini, ya, dengan OD. Nah, karena apa? Karena kita membutuhkan CA hitung di sini. CA hitung ini yang kita dapatkan dari OD, maka CA hitung harus kita definisikan. Oke, ya. Oke. Definisikan dengan apa? Dengan OD. Berarti di sini menghitung CA dengan OD. Berarti kita buat OD di sini. T, CA gitu ya. T, CA kurung sama dengan OD, misal pakainya OD 45, buka kurung, baru add nama OD-nya tadi apa? PDO, koma. Nah,
koma apa namanya ini T-span gitu ya. Baru koma CA0. Oke, nah yang belum ada apa? T-span. Kita masukin di sini. Misal T-span kita samain dengan T-data. T_data. Nih, udah selesai. CA0 belum ada. Berarti CA0 ya pasti data pertama. Yaitu CA data yang pertama. Ya. Saat waktunya 0, konsentrasinya di sini 4 mol per liter. Ini sebagai CA0. Apakah sudah selesai belum? CA hitungnya kita definisikan. CA hitung sama dengan CA, konsentrasi yang kita baca dari OD tadi, yang ada di semua baris ya di kolom pertama. Seperti ini. Nah, kalau gini udah kita hubungkan. Jadi F-min search nanti membutuhkan fungsi optimasi ini. Di dalam fungsi ini ada OD45. OD45 memanggil fungsi ini. Ya. Kalau udah kita akhiri dengan N di akhir sini. N. Oke, udah selesai. Kita cek dulu apakah udah fit data eksperimen dengan data penelitian. Ya, berarti ini kita perlu buat semacam plot grafik. Misal kita plot pertama untuk data eksperimen, ya. Berarti T_data, CA data, ya. Ini kita ingin buat grafiknya bentuk bulat-bulat. Kasih aja huruf O di sini. Artinya bulat. Warna merah A, B, merah Pak, red R, ya. Ketik, koma. Ingin ini ngubah ukuran bulat-bulatnya, ya kita kasih marker size. Kita buat ukurannya misal cukup besar ya, misal 8 gitu ya. Berarti bulat-bulatnya nanti 8 pt gitu ya ukurannya. Oke, kalau udah kita kasih hold on ya, hold on. Kita plot lagi. Berikutnya adalah T, CA. T, CA. Kita plot. Baru kita masukkan di sini X label gitu ya. X label tadi waktu, menit. Y label itu adalah konsentrasi A, mol per liter. Untuk legend, nah ini kita perlukan karena kita ingin tahu ya garis mana yang data, garis mana yang sebagai OD gitu ya. Nah, plot yang pertama adalah untuk data. Kita kasih keterangan ini sebagai CA data. Yang kedua adalah CA hitung ya seperti itu. Oke, seperti ini aja. Langsung kita run. Mana nih? Run. Wah, ada error kayaknya. Kita lihat aja. Errornya, nah di sini. Kita lihat dari atas. Undefined function or variable key. Kita lihat, nah di sini. Oh iya, rupanya K sama N. Ini belum kita ini ya. Belum kita kirim. Oh ya, sama ini ya. Di sini kan ada merah. Nah, ini dan di sini kan harus sama. Oke, maka ini CA ya, T, CA ini di sini. Oke. Nah, terus K-nya belum ada, kita taruh di sini. Ya, ini koma K. N-nya juga belum sekaligus koma N. Supaya K dan N di sini dapat terkirim ke persamaan ini. Nah, K dan N ini dapat dari mana? Yaitu dari fungsi sebelumnya di sini. K dan N. Maka ini perlu kita taruh di sini di OD setelah CA0 kasih kurung ini adalah untuk option ya, perintah option biasanya.
kan kita nggak ada option tertentu, ya kita kosongin, baru kita masukin variabel yang ingin dikirim, yaitu K dan N. Oke, kalau udah kita run lagi. Run. Ada yang error. Nah, kita analisis lagi error. Kira-kira apa? Matrix dimension must agree. Oke. Hasil pengurangan di CA data dan CA hit, oh nggak bisa gitu ya. Kira-kira kenapa? Matrix, berarti kan dia mendeteksinya sebagai matrix. Matrix nggak bisa dikurangi kalau ordonya berbeda. Berarti di salah satu di sini ada yang berbeda. Nah, berarti salah satu harus diputer ya, ditranspose. Kita kasih petik di salah satu di sini. Boleh CA data, boleh CA hitung, yang bebas. Misal CA data, petik. Kita run. Oh, kita lihat dulu hasilnya dong. Nah, dapat nih. Yang pertama tadi K, K-nya 0,19. N 0,15. Berarti reaksinya URD setengah. SSE out. Oh, ini udah sangat kecil. SS-nya 1,3 kali 10 pangkat minus 4. Ya. Kita lihat apakah sudah fit. Nah, yang merah itu data, yang biru itu CA hitung. Wah, ternyata ini garis birunya masuk di semua data. Ya. Karena SSE out-nya aja udah sangat kecil sekali. Otomatis persamaan model yang kita ajukan tuh dapat diterima ya, sudah menyesuaikan data eksperimen ya. Sangat valid kalau seperti ini ya. Oke, berarti jawabannya sudah benar. Oke, benar ini. Nah, tapi misal nih akan lebih cocok lagi gitu ya. Nah, akan lebih cocok lagi kalau apa gitu ya. Nah, atau kalau OD-nya ini adalah terhadap jumlah datanya itu banyak gitu ya. Ini kan OD-nya di sini T-span-nya sama dengan T-data. T-datanya itu ya jumlah datanya ini ya, 135 ini berapa? Ini 4, ini ada 10 data, ada 10 titik. Berarti di sini cuma ada 10 titik. Gitu ya, di sini. Cuma ada 10 titik. Otomatis bentuk grafiknya gitu ya, yang untuk OD itu kurang smooth gitu ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kayak ada gerigi-gerigi ya. Karena dia poinnya cuma di titik-titik ini. Nah, kalau bentuknya naik turun itu nanti akan sangat ini ya, sangat runcing-runcing gitu ya. Misal ya contohnya datanya CA datanya kita ada yang kita ubah-ubah deh. Nah, di sini 2,4 2,2 misal gitu ya. Di sini 2,2 misal putaran. Yang tadi belum kita close ya. Kita close dulu, kita run lagi nih. Nah ini. Tuh ada satu yang melenceng. 2 deh biar enak gitu ya. Nah, kita buat naik deh 2,3, 2,6. Kemudian ini 2, terus misal 2. Nah, coba gini ya, kita run. Bentar, mana? Ini 3, 2,1, ini 4 deh. Nah, baru turun. Nah, coba kita run. Nah,
Ini nggak begitu kelihatan ya, karena setelahnya itu turun. Setelahnya kita buat naik 4, 2,6, 2,7, 2,8 deh. Nah, ini nggak mau. Oh, misal kita buat ke kasus soal yang lain gitu ya. Eh, untuk model yang ditemukan itu bisa datanya itu ini gitu ya. Datanya itu agak kotak-kotak lah ya. Oke, misalnya kita coba gitu ya. Nah, ini ya. Ini contohnya ini. Kalau UD-nya ini waktunya kita buat untuk waktu data tertentu gitu ya, maka dia di sini, nah ini lihat ini ya, maka dia lancip-lancip gitu ya. Tuh. Drop, drop, drop. Harusnya kan smooth gitu ya. Nah, kalau kita punya data eksperimen yang bentuknya itu nanti naik terus turun ataupun naik nanti naiknya itu ada kelengkungan gitu ya, melengkung. Nanti kalau T-nya itu di UD-nya kita samain kayak T data, maka datanya itu ya ada cuma di titik di situ terus digaris, maka kita akan dapatkan posisi yang lancip gitu ya. Kayak kayak begini gitu ya. Nah, harusnya kan kita buat smoothing gitu ya. Smoothing grafiknya. Nah, caranya untuk smoothing grafik ya nanti OD-nya itu nah di sini OD-nya ini datanya kita perbanyak aja. Caranya gimana? Misal di sini T-span gitu ya. Tadi kan waktunya dari 0 sampai 17,5. Ya. Mana di sini? T-span-nya mana ngetiknya? Oh, di sini. Nah, misal di sini kita buat bisa kita buat ini gitu ya. 17 kita bisa buat gini, misal 17,5 itu kan ganjil ya, maka harus kita buat kalau buat gini dia angkanya kan selisihnya angka 1 ya. Maka dia harus dibulatkan ke yang genap. Di sini coba dibulatkan ke angka 18, 17,5 ya. Nah, tapi masalahnya di sini pasti ketemu error ya. Karena T-span-nya ini ya. Maka ini harus ada sedikit yang diubah. Misal kita samain aja lin space gitu ya. Dari 0 sampai tadi 17,5. Nah, datanya kita banyakin. Titiknya yang awalnya 10 misal 50. Ya, misal 50. Nah, otomatis di sini nah, kalau kita run itu error ya. Nah, karena apa? Karena kita harus menyesuaikan dulu waktunya gitu ya. CA yang ada di sini dan di sini itu jumlah titiknya kan beda. Di sini CA hitung ada 10 titik, CA data ada 10 titik, sedangkan CA hitung itu 50 titik. Berarti kita membutuhkan semacam interpolasi untuk membaca CA hitung saat posisi waktunya ada di T data. Nah, maka untuk metode seperti ini ya, mana ini? Nah, di sini nah CA hitung ini, nah ini perlu kita hitung dengan interpolasi. Nah, caranya adalah kita bisa menambahkan
spline. Ini ya, spline atau spline atau dengan metode interpolasi toolbox-nya inter1 ya. Coba ya, inter1 buka kurung X. Nah, X-nya itu adalah T. Ini sesuai OD aja ya. Kan T, CA ya. Jadi T, CA di semua titik kolom pertama. Kita punya data ini. Data T dan data CA di semua baris. Nah, yang ingin kita cari, CA saat posisi apa? Yaitu saat posisi T data. Maka di sini langsung aja dibuat T data. Oke, seperti ini. Di sini petiknya dihilangkan. Karena ini matriksnya udah sama. Karena udah sama, langsung kita run. Nah, maka nanti diperoleh hasil yang seperti ini. Kalau di kasus ini kan nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Nah, coba kita kasus yang lain, misal dicontohkan itu di sini gitu ya. Nah, ini pakai spline gitu ya. Kita masukkan spline. Nah, ini contoh yang lain aja gitu ya. Buat kalau plot kedua T, C. Sorry, koma X. Sini koma X. Nah, kalau udah kita buat OD, yang tadinya itu lancip-lancip, gitu ya, maka, nah, ini keren banyak kali ya. Sorry. Kita run. Ini X titik 2, ini salah. X titik 2,1. Mana? Oh, kebalik ya, sorry. Harusnya ini di atas. Yang T, X. Nah, ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Nah, yang tadi awalnya lancip-lancip itu jadi mulus ya, seperti ini. Smooth. Nah, ya kurang lebih gitu ya. Ini adalah model optimasi yang lebih bagus gitu ya. Di mana OD-nya ini kita naikkan T-span-nya, atau bisa T-span-nya kita buat seperti ini. Misal 0 sampai 18 ya. Kita lihat, nah, oke, bertumpuk, sorry. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, cara lain adalah kita menggunakan LSK non-lin gitu ya, atau nanti menggunakan apa namanya? LSK curve fit gitu ya. Nah, ini kita copy aja. Kalau menggunakan LSK non-lin gimana caranya? Sama gitu ya. Ini kita buat soal 5A gitu ya. Nah, kita gantikan fminshot aja. Yang kedua kita pakai LSK non-lin. Ya, fminshot-nya kita ganti LSK non-lin. Tetapi out yang di sini tetap kita harus sesuaikan ya. Oke, kita help LSK non-lin. Ini adalah resnom, residual. Oke ya. Jadi di sini kita ini resnom terus residual. Karena ini modelnya residual, itu adalah bentuk pengurangan, maka SSE-nya, SSE yang ada di sini, ini nggak perlu kita ketikkan lagi, kita hapus saja. Nah, cukup CA data dikurang CA hitung. Ya. Ini LC non-lin, optimasi sama. Nah, setelah ini ada LBUB,
kita kosongin seperti ini, gitu ya. Ini sebagai tempat lower bound and upper bound. Oke ya. Nah, caranya sama, udah kayak gini aja perbedaannya. Kita run. Nah, memperoleh hasil yang sama. Kita cek di sini. Nah, kita cek ya. Nah, di sini ada var underscore opt optimum. Ini untuk K-nya kan sama ya. 0,2 kalau dibulatkan ini 0,5 sama dengan F-min search. Errornya, nah kebacanya errornya itu di sini, gitu ya. Errornya itu di sini. Residual ya ini ya selisih data. Kan kita punya data eksperimen, jumlah titiknya misal di sini ada berapa? Ada 8 titik gitu ya. Tadi berapa dihitung 8 pas 10 ya. Bulet-buletnya ada 8 ya. Saya salah hitung. Nah, 8 berarti di sini antara data pertama ini hitung CA hitung dikurang CA data dikurang CA hitung untuk data pertama selisihnya segini. Ini data kedua, data ketiga, data keempat. Kita lihat bahwa selisihnya ini ya sudah di bawah 0 ya. Ini juga membuktikan bahwa errornya juga udah 0 ya di sini ya, udah optimum berarti. Nah, kita juga bisa menampilkan hebatnya di LSQ nonlin ini menampilkan yang namanya confidence interval. Menggunakan apa? Menggunakan NL parser. Apa itu ya? Kita help aja. NL parsi ya kalau nggak salah. Oke ya. Nah, NL parsi confidence interval for parameter in nonlinear regression. Oke, jadi ini adalah confidence interval. Ini misal K tadi kan 0,19. Confidence interval adalah dia ingin menampilkan interval K yang optimum itu rank-nya berada di angka mana sampai angka mana. Nah, itu adalah confidence interval. Kalau kalau hasil kita, misal K kita ini itu berada di tengah-tengah confidence interval itu, maka ya udah lebih optimum lagi. Karena berada di dalam interval yang sesuai. Nah, kemudian kalau confidence intervalnya itu sisihnya lebih kecil juga lebih optimum. Misal di sini 0,19. Misal confidence intervalnya dimulai dari 0,189 misal sampai 0,2. Oke. 0,189 dan 0,2 kan sisihnya kecil. Maka lebih tepat lagi gitu ya. Interval kita itu berada di tempat yang pas. Ya. Tapi kalau nanti ranknya dapatnya jauh, misal ranknya itu dari 0 sampai 1, kita dapat hasilnya di 0,2. Nah, mungkin bisa jadi errornya SSE-nya itu enggak 1,3 kali 10 pangkat min 4. Bisa jadi kita dapatnya 1,2 dan lain seterusnya. Oke, cara ngeceknya ya ini. Kita tinggal copy aja. Ini ya, ini kita copy. Di kanan copy. Ke editor, kita paste saja sini. Setelah ini ya, nah setelah ini kita paste aja. Nah, ini beta, beta ini adalah variabel. Oke. Maka kita ganti dengan var underscore opt. Kita samain kayak yang di atasnya. Ini kan LSQ nonlin kan ininya masih pendek. Nah, ini harus kita buat versi lengkap supaya confidence intervalnya bisa terdeteksi. Jadi kita have LSQ nonlin. Kita cari di sini yang paling lengkap sampai ini ya. Semuanya kita copy ini sampai Jacobian. Nah, ini ya. Kita copy. Kita masuk ke editor.
Kita paste di sini. Nah, ya. Ini kan tadi var opt X-nya. Variabel optimum. Nah, setelahnya kita samain aja. Ini kita taruh di bawah di sini gitu ya. Yang ini kita hapus. Kita ganti. Kita ganti. Nah, ini ya. Jadi panjang sekali gitu ya. Nah, lambda ini ya menyatakan nanti sebagai tingkat kepercayaan. Biasanya untuk confident interval, intervalnya itu dibuat seoptimum mungkin 95% tepat. Gitu ya. Makanya di sini kalau kita help NL per C, gitu ya. Kita lihat di sini bahwa also compute 95% confident interval. Oke, jadi intervalnya itu adalah 95% ketepatannya ya. Memberikan interval yang tepat itu 95%. Jadi makanya itu variabel kita itu ya harus masuk di confident interval ini, di interval ini itu ya parameternya. Nah, sedangkan alfa itu apa? Alfa ya tingkat ininya ya, apa namanya, errornya lah istilahnya. Bisa disebut gitu ya. Kalau 95% berarti ya alfanya ya apa namanya? Nanti sisanya gitu ya. Oke, kita langsung nih resid ini sebagai residual. Ya, kita samain. Jacobian ini metodenya. J ini kita samain kayak yang di ujung di sini, Jacobian. Ini ya, udah selesai. Terus kita run. Var opt. Oh, ini sorry typo ya. Opt. Kita run. Kita lihat ya. Nah, di sini confident intervalnya 0,197 sampai 0,2 untuk nilai K. Apakah kita berada di range tersebut? Betul ya. Betul. Apakah orde kita 0,5027 ada di interval? Kita cek. Betul. Maka udah tepat ya. Confident intervalnya cocok, hasilnya cocok, maka ini udah dipastikan ya. Ya, model yang kita ajukan fit terhadap data penelitian. Nah, terakhir kalau menggunakan LSQ curve fit gimana itu ya? Kita have LSQ curve fit. Nah, ini sama kayak tadi gitu ya. Ini bisa sampai lambda Jacobian juga tuh. Ya, kita copy aja nih. Kita copy aja. Nah, sampai ini kita copy Ctrl C. Nah, ini kita kasih persen ya yang LSQ non-lin. Nah, kita tambahin di sini yang kedua. Nah, ini ya. Ini menggunakan LSQ curve fit ya, sama X ini adalah variabel optimum. Ini udah sama ya, sama LSQ non-lin itu sama banget tuh. Nggak ada beda ya. Cuma bedanya di sini aja. Nah, fun itu nama fungsinya, add optimasi. X0 ini trialnya, berarti di sini K0, N0. X data berarti ya sumbu X-nya tadi CA data kan. Berarti CA underscore data. Y data, ya berarti sumbu Y. Sumbu Y-nya apa? T ya. T underscore data. Nah, kita run coba. Oh, too many input argument.
Mana di sini? Nah, kita lihat dulu fungsinya itu ya. Apakah fungsinya bisa untuk seperti ini? Nah, ya. Ini memberikan karena ada CA data dan lain-lain gitu ya. Maka efeknya ini oke, efeknya ini harus kebaca untuk semua data ya. Ya. Oke, berarti kita buat coba ya, kita buat looping for i dari 1 sampai length panjang daripada CA data. Fx i gitu ya. Fx untuk setiap i sama dengan CA data i min CA hitung i. Kita akhiri dengan n. Fx sama dengan Fx aksen. Coba ya. Kita buat seperti ini. Ini kita kasih persen deh yang bawah. Nah, kita run. Mau nggak nih? Apa ini? Too many input argument. Optimasi. Oh, masih ada yang salah gitu ya. Kita cek dulu deh. LSQ curve fit. Kita lihat contohnya. Lihat. X data, Y data, my fun. Oh, nggak perlu gimana nih? Kita lihat ya fungsinya. Nah, kita cek dulu fungsinya. Di sini my fun x, x data, c. Oke, nah kita lihat juga di sini add my fun. Nah, fungsinya adalah di sini x, x data. X di sini adalah yang ingin di mana ini? X ini adalah yang ingin di trial, baru di sini x data. Berarti di sini mana tadi optimasi, ini ada x trial dan juga ada yang data. Oke, berarti ini trial, F sama dengan Fx. Loh, sorry. Ini N-nya mana nih? Ini kok merah? Kok ini merah? Oh ini, karena masih ada koma. Coba ini kita hapus dulu. Too many inputnya. Oke, berarti terlalu banyak data yang kita masukkan. CA data, T data. Mana nih? CA data, T data. Coba kita masukkan CA data. Oke ya.
Nah, oke. Nah ini tinggal ini masih nunggu ya. Oh, NL parsinya cannot compute confidence interval for complex parameter. You must reparameterize the model into the real and imaginary. Oke, kita lihat dulu. Grafiknya bener nggak? Mana ini? Itu tadi X data. Ini harusnya T ya. Bentar, kita cek dulu help LSK curve fit. Yang dimasukkan adalah di sini X-nya. X-nya berarti T data ya. Nah, coba kita run. Kita tunggu. Nah, oke ya. Kayak gini ya. Ya, diperoleh hasilnya kayak gini. Nah, di sini didapatkan var ya. Ininya kurang sesuai gitu ya, karena plottingnya juga di sini kurang fit ya, enggak fit. Nah, kira-kira gimana ya kalau pakai LSP COVID ini supaya fit? Kita cek dulu help LSK curve fit ya. Mana ini? Nah, ini fungsinya x, x data. Oke, di trial gitu ya. Kita bisa ganti trialnya. Atau kita lihat di ruas kanannya ini LSK curve fit X data Y data, setelah itu nggak ada. Angka 3 change resnom to small. Tadi kita lihat exit flag-nya angka 3 ya. Angka 3 berarti ini ya. Change in resnom. Resnom itu adalah selisih ini ya. Residualnya, selisih apa namanya data atau errornya lah gitu ya. To small. Oke. Karena ininya tuh semua berarti ya langkah lain adalah kita bisa kita coba untuk mengganti ininya gitu ya. Mengganti trialnya. Oke, nanti kita ganti trialnya. Mana ini trialnya? Trialnya nih ya. Coba kita ganti aja nanti. Nah, pas kita ganti nih kurang tepat juga gitu ya. Oke, maka ini ya lebih banyak ini lagi ya. Kita harus perhatikan sekali gitu ya. Ada metode yang cocok gitu ya dan yang kurang pas ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nanti kita coba lagi untuk kasus yang cocok dengan LSQ COVID di next video.